Pendeta yang dituding melecehkan situs Raja Batak akhirnya buka suara. Ia pun menceritakan terkait perjalanan sewaktu pergi ke Pusuk Buhit, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula. Pendeta itu juga menyampaikan permintaan maafnya terkait perbuatannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Goklas, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Goklas. Halo rekan Dea, selamat siang. Ya, selamat siang. Rekan Goklas, bisa Anda ceritakan kembali terlebih dahulu awal mula viralnya video pendeta yang kemudian dituding pihak situs Si Raja Batak di Pusuk Buhit? Ya, jadi awalnya rombongan pendeta dari salah satu gereja yang ada di Kota Medan itu berangkat ke Pusuk Buhit di daerah Kabupaten Samosir sekitar tanggal 2 Desember 2021. Nah, pada saat itu mereka awalnya hanya ingin melakukan ibadah di daerah Pusuk Buhit tersebut. Dan rupanya di tengah-tengah, tepatnya di dekat situs makam Si Raja Batak, ada tindakan yang kurang direspon positif oleh citizen ataupun warga, yakni ada salah satu pendeta yang naik ke makam tersebut, ke situs Raja Batak tersebut. Nah, adapun momen-momen tersebut itu divideokan oleh salah satu pendeta yang ikut rombongan tersebut. Nah, video itu yang pada akhirnya ketika sudah diposting di media sosial, itu langsung direspon oleh para netizen sehingga viral, di mana respon tersebut kebanyakan yang negatif seperti itu terkait dengan kejadian itu. Awalnya masih seperti itu, lalu mendapatkan respon dari beberapa organisasi Batak yang menganggap bahwa hal tersebut adalah pelecehan terhadap situs Si Raja Batak, dan sehingga mendesak agar dilaporkan ke pihak kepolisian. Seperti itu, Dea. Ya, lalu kronologis terkait peristiwa ini dari versi pendeta soal perjalanannya ke Pusuk Buhit bagaimana? Nah, dari versi pendeta yang sudah kita temui semalam, dari mereka menjelaskan bahwa pada saat itu sebelumnya mereka merancang untuk kegiatan berwisata sekaligus ibadah di daerah Pusuk Buhit tersebut. Nah, sebelumnya juga mereka sebenarnya sudah 2 kali ingin ke Pusuk Buhit, namun sekali tidak sampai puncak dan sekali lagi itu tidak sampai ke tempat lokasi ataupun tujuan. Nah, inilah kali ketiga mereka berjalan ke Pusuk Buhit dan rupanya sampai puncak. Nah, untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka bisa sampai ke puncak Pusuk Buhit dengan keindahan alam yang ada di situ, pada akhirnya mereka membuat siaran langsung seperti itu dari media sosial, lalu nanti mempostingnya. Nah, pada saat kegiatan tersebut, dari penjelasan mereka, kenapa alasan mereka ada pendeta yang naik ke situs Si Raja Batak itu sebagai ungkapan kebahagiaan dia sembari menyanyikan lagu-lagu dari ibadah yang sedang mereka selenggarakan, sekaligus meniup sangkakala. Jadi pada awalnya memang mereka tidak berniat untuk melakukan pelecehan ataupun sindiran terhadap situs Si Raja Batak tersebut. Itu yang menjadi poin dari pihak para pendeta tersebut, dan hingga pada akhirnya selang berganti waktu mereka akhirnya meminta maaf langsung kepada seluruh suku Batak. Seperti itu, rekan Dea. Baik, lalu rekan Goklas, bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Pomparan Si Raja Batak soal permintaan maaf pendeta ini? Jadi semalam niat baik dari kedua pendeta yang ada dalam video tersebut dan menjadi sorotan itu langsung ke tempat yang di mana kediaman dari Ketua Umum Pomparan Si Raja Batak, Bu Asa Simanjuntak, dan Pak Bu Asa Simanjuntak sempat menjelaskan beberapa poin kritik terhadap para pendeta tersebut terkait aksinya itu, dan di ujung memang pada akhirnya Pak Bu Asa menerima niat baik permintaan tersebut, dan pada akhirnya juga memposting ke media sosial untuk seluruh suku Batak agar memaafkan kedua pendeta tersebut atas kejadian yang sudah viral. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Ampetua Lumban Toruan dan juga Wahyuwan Situmorang, 2 orang pendeta terkait kasus ini yang sudah didapatkan oleh rekan Goklas lengkapnya. Yang mau saya sampaikan,
bahwa kita harus juga belajar mengasihi. Walaupun di dalam belajar mengasihi itu berat rasanya dilakukan, tetapi kita dianjurkan bahwa kita harus mampu memaafkan. Oh, ya saya pribadi Pendeta Waris Kamora mohon maaf pada semua saudara bangsa Batak yang sudah tersinggung, yang sudah tersakiti secara tidak sengaja. Maafkan saya, semoga itu tidak terjadi lagi. Saya janji tidak terjadi lagi lah itu. Tidak terjadi lagi. Melakukan doa syafaat, melakukan nyanyian rohani, dan juga ada meniup sangkakala. Dan itulah yang kami lakukan di sana. Dan saya bersyukur bisa sampai ke puncak bukit tersebut itu dengan berjalan kaki kurang lebih 6 jam. Jadi Bang, sebenarnya tujuan untuk ke Pusut Buhit itu rekreasi bercampur dengan ibadah, dan itu sebenarnya ada berapa orang yang pada saat itu mendaki, Bang? Ke puncak Pusut Buhit itu yang naik ke atas itu kurang lebih ada 15 orang dan 10 orang dari Medan, hamba Tuhan dan juga gembala dan pendeta. Dan di sana kami hanya satu tujuan adalah melihat apa sih yang di atas puncak Bukit Pusut Buhit itu. Sesuai dengan yang di telinga saya dengar, itu adalah gunung yang sangat tinggi dan ada di sana semacam ritual atau semacam ada sesajen. Ini rencananya sebenarnya sudah dirancang sebelumnya itu berapa lama, Bang? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.